Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Oke, mari kita selami ini bersama-sama. Hari ini kita bakal mulai sebuah perjalanan yang luar biasa banget soal sesuatu yang sebenarnya deket banget sama hidup kita, tapi ironisnya jarang benar-benar kita sadarin. Kita bakal ngeksplorasi lebih dalam tentang gimana sih persisnya manusia itu memahami dunia di sekitar mereka, dan yang lebih penting lagi, gimana kita memahami diri kita sendiri di dalamnya. Coba deh kita pikirin. Ini fakta sejarah yang luar biasa banget. Selama ribuan tahun, umat manusia udah meraih kemenangan intelektual yang nggak tertandingi, murni lewat kekuatan pengamatan. Kita ngelihat keluar, mengamati langit yang luas, pelajarin rahasia alam, sampai meneliti anatomi tubuh manusia. Dari pengamatan yang gigih inilah kita nyiptain teknologi. Bisa dibilang, pengamatan itu rahim yang lahirin ilmu sains dan pada akhirnya ngebangun dunia modern yang kita nikmatin sekarang. Dari rasa penasaran yang gak ada habisnya itu, lahirlah filsafat. Filsafat ngajarin kita buat berhenti sejenak, menatap dunia, dan mulai nanya pertanyaan-pertanyaan fundamental yang akhirnya ngubah segalanya. Seperti, apa sih sebenarnya realitas itu? Terus pikiran kita menggali lebih dalam, lebih cepat lagi, memburu jawaban. Apa itu kebenaran? Dan pada akhirnya, pertanyaan yang paling tajam dari semuanya, siapa sih kita ini sebenarnya? Nah, pertanyaan-pertanyaan besar kayak ginilah yang jadi motor penggerak luar biasa buat evolusi intelektual kita. Menarik banget kalau kita perhatiin gimana tradisi berpikir ini berevolusi. Pemikir-pemikir raksasa ini ngebangun fondasi cara kita hidup hari ini. Mulai dari pertanyaan kritis Socrates di tahun 470 sebelum Masehi, terus bergerak ke sistem logikanya Aristoteles, sampai ke metode analisis rasional dari René Descartes di tahun 1596. Mereka semua ngebangun satu tradisi luar biasa, mengamati, menganalisis, terus memahami dunia lewat rasio dan logika. Dan, ya nggak bisa dipungkiri, kemampuan mengamati inilah yang udah ngedorong umat manusia maju dengan sangat pesat. Tapi, dan ini tapi yang lumayan besar ya, ada sebuah paradoks di zaman modern kita sekarang. Kita emang udah berhasil menaklukkan dan memahami dunia luar dengan sangat brilian. Tapi, mari kita jujur sama diri sendiri, kita punya akses tanpa batas ke semua informasi di dunia cuma dalam hitungan detik. Kita tahu segalanya soal apa yang terjadi di luar sana. Tapi kenapa banyak dari kita yang justru kehilangan ketenangan batin? Kepala penuh, hati kosong. Kita tahu banyak hal tapi kita jarang benar-benar hadir di kehidupan kita sendiri. Kenapa bisa gini? Ya karena hari ini hidup kita dijejali sama rentetan informasi tanpa jeda. Fakta mengejutkannya, rata-rata dari kita bisa ngecek layar HP sampai ratusan kali sehari cuma buat ngejar hal-hal ini. Timeline, notifikasi, target, angka, validasi sosial. Semuanya datang bertubi-tubi terus-terusan tanpa henti. Kita benar-benar tenggelam di lautan informasi, capek ngerespons dunia luar, tapi di saat yang sama, kita mati kehausan akan kehadiran yang utuh. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Kemampuan kita yang hebat banget buat mengamati dan memahami dunia, ternyata nggak secara otomatis bikin kita mampu menyadari diri kita sendiri. Akses ke semua informasi di semesta ini tuh nggak lantas ngasih kita ketenangan sejati. Karena ternyata, paham soal dunia luar itu sama sekali nggak menjamin kita paham apa yang lagi terjadi di dalam diri kita. Dan konsep ini dengan sangat brilian nunjukin letak perbedaan mendasarnya. Di satu sisi, kita punya filsafat dan tindakan mengamati. Mengamati itu urusannya sama melihat, menganalisis, dan ini murni kerjaannya pikiran. Tapi di sisi lain, ada sebuah pendekatan yang disebut paramalenyep, atau tindakan menyadari. Menyadari ini bukan cuma sekedar melihat, ini tentang hadir sepenuhnya. Bukan cuma memikirkan sebuah rasa, tapi benar-benar merasakannya. Menyadari itu nggak cukup cuma pakai pikiran, dia butuh kesadaran yang utuh. Sekarang kamu mungkin nanya, apa sih sebenarnya paramalenyep itu? Nah, pendekatan ini ngajak kita buat nggak cuma ngebahas hidup secara intelektual, tapi benar-benar nyebur dan ngalamin hidup itu sendiri secara sadar. Ini bukan sekedar teori akademis yang mesti dihafal ya. Ini adalah latihan kehadiran praktis, gimana kita melangkah melampaui sekedar mikirin soal kedamaian dan mulai benar-benar masuk ke dalam keheningan itu sendiri. Bisa dibilang, ini adalah penawar yang sangat kita butuhin buat nyembuhin rasa terasing kita di era modern ini. Prakteknya itu sebenarnya simple banget. Saya ngundang kamu buat sejenak meresapinya bareng saya sekarang. Pertama, coba dengerin lagi diri kamu sendiri di tengah semua kebisingan ini. Kedua, sadari napas kamu, coba tarik napas sebentar. Dan ketiga, rasakan kembali koneksi kamu dengan alam, dengan tubuh kamu sendiri, dan dengan denyut kehidupan. Ini bukan tentang nyari tahu lebih banyak hal, tapi tentang merasakan lebih dalam. Karena masalah terbesar kita sekarang itu bukan kurang ilmu, tapi kita terlalu jauh dari kesadaran. Mari kita melangkah lebih jauh sedikit. Dan lihat gimana ini ngebangun kembali kebijaksanaan yang udah lama hilang. Ada sebuah kebijaksanaan kuno yang merangkum ini dengan sangat sempurna.
Kejernihan bukan hanya lahir dari berpikir, tetapi juga dari diam. Nggak semua teka-teki hidup bisa dipecahkan pakai rasio dan logika. Kadang, jawaban yang paling kita cari itu justru baru muncul pas kita berhenti mikir terlalu keras dan jadi cukup hening buat sekedar menyadari. Pada akhirnya, kita nggak perlu kok milih satu dan ngebuang yang lain. Filsafat yang tugasnya mengamati dan para malensup yang tugasnya menyadari, itu bukan dua musuh yang harus diadu. Justru sebaliknya, keduanya itu ibarat dua jalan paralel yang sama-sama krusial. Kita butuh pikiran rasional buat menavigasi dunia fisik ini, dan kita juga butuh kesadaran batin buat nemuin kedamaian. Keduanya itu saling melengkapi, kerja bareng buat bawa kita ke tujuan yang sama, nemuin makna kehidupan yang sejati. Dan akhirnya ini bawa kita ke pertanyaan penutup ini. Karena pada intinya manusia itu bukan cuma makhluk yang bisa mikir, tapi makhluk yang bisa menyadari dirinya sendiri. Dan bisa jadi perjalanan paling dalam itu bukan pas kita berhasil memahami semesta di luar sana, melainkan pas kita mulai memahami kesadaran kita sendiri di dalam sini. Jadi, setelah semua yang kita obrolin di sesi bedah materi ini, coba deh renungin pertanyaan ini sejenak. Apakah kita benar-benar hidup, ataukah kita cuma sekedar bergerak, meluncur dari satu distraksi ke distraksi berikutnya? Coba temuin jawabannya di dalam keheningan kamu sendiri. Terima kasih banyak udah belajar bareng hari ini, dan sampai jumpa di eksplorasi kita yang berikutnya.